Sahabat alam, laju kerusakan hutan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara, setiap tahun mengalami peningkatan. Banyaknya pengalihan fungsi lahan berdampak pada kerugian material dan korban nyawa. Namun di tengah itu, pengelolaan hutan yang arif dan bijaksana dapat kita temukan di kawasan hutan Desa Uwesi, Kabupaten Kolaka. Di tempat ini, kita dapat temukan hamparan pohon yang hijau nan rimbun, menandakan kawasan hutan yang ada masih alami dan terpelihara. Reporter kami akan mengajak Anda melihat kondisi hutan yang lestari di Desa Uwesi. Selamat mendengarkan dan mari tetap bersahabat dengan alam. Desa Alaha secara administratif berada di Kecamatan Uliwoi, Kabupaten Kolaka. Desa ini dihuni sekitar 900 jiwa atau sekitar 300 kepala keluarga yang mayoritas berada pada tingkat ekonomi rendah. Desa ini berada di kawasan wilayah penyangga hulu Sungai Konaweha, salah satu sungai terbesar di daerah ini yang membentang dari utara Kabupaten Kolaka hingga ke timur Kabupaten Konawe. Jadi untuk ke tempat ini, Anda bisa menggunakan perahu Johnson atau mesin tempel menyusuri Sungai Konaweha, sungai yang menjadi sumber air minum bagi sekitar 300.000 jiwa warga kota Kendari. Ketergantungan masyarakat Desa Alaha dengan alam masih jelas terlihat dalam setiap aktivitas sehari-hari. Mata pencarian warga Desa Alaha tidak terlepas dari pemanfaatan alam dan hutan. Potensi sumber daya alam yang dimiliki dimanfaatkan secara turun-temurun sebagai sumber pendapatan ekonomi. Kata Alaha sendiri berarti lumbung besar, karena dulu daerah ini terkenal dengan sumber beras atau padi ladang. Selain itu, hasil hutan non-kayu seperti madu alam merupakan produk andalan dan dikelola hingga kini oleh sebagian besar masyarakat desa ini. Setelah pengambilan dari hutan, terus bawa di sini, di sebelah posko di sini, terus di sana diiris. Setelah pengirisan terakhir di sini dikasih masukkan dia. Kalau madu itu pengolah madu cepat, baru banyak hasilnya dia. Bukan seperti pekerjaan lain tuh, paling kalau kita kerja seperti jadi buruh kan cuma 25 saja itu. Tapi kalau madu tahun lalu biasa saya dapat yang diperas sekitar 100 lebih satu hari. Kerimbunan hutan yang menutupi punggung bukit dan lembah membuat hutan di kawasan Desa Uwesi berperan sebagai pengendali erosi, sedimentasi, dan menjaga kondisi air Sungai Konaweha layak untuk dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dalam kehidupan sehari-hari. Dengan letak perkampungan yang sangat strategis dan potensi sumber daya alam yang melimpah, ternyata kondisi ini belum mampu mendorong kesejahteraan warga sekitar kawasan hutan, karena mayoritas warga hidup dalam tingkat perekonomian yang rendah. Edi, seorang petani madu hutan, mengatakan, pengelolaan madu yang dilakukan turun-temurun hingga kini belum optimal bagi pendapatan mereka karena pengolahan madu yang hanya dapat dilakukan 2 kali panen, sedangkan kebutuhan mereka harus terpenuhi setiap hari. Harapan saya supaya dari kita bisa memberikan kita, dan pemerintah juga bisa memberikan kita seperti bantuan-bantuan untuk agar kita bisa hidup dengan layak, untuk bisa dikasih modal juga atau bagaimana supaya kita supaya kita petani bisa hidup layak. Karena merupakan wilayah penyangga Das Konaweha, maka kawasan ini harus dijaga sesuai peruntukannya. Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Kolaka, Abdul Rahim, mengatakan,
selama ini tidak ada koordinasi yang tepat antara beberapa instansi, utamanya instansi Kehutanan Kolaka dan Kehutanan di Provinsi Sultra. Saya kira sudah banyak dilakukan bentuk-bentuk koordinasi, menyampaikan pada saat rapat, ya, agar pemerintah daerah, katakanlah Kabupaten Konawe maupun mungkin Kota Madya Kendari atau Kota Kendari, termasuk pemerintah provinsi, agar wilayah ini kita bersama-sama memberi perhatian, karena itu begitu besar manfaatnya wilayah ini, dan sebaliknya apabila kawasan ini kita tidak jaga maka dampaknya juga cukup besar. Misalnya saja di daerah Kabupaten Konawe, sumber air ya yang bisa dimanfaatkan untuk pengairan di sana yang seluas, kalau saya tidak salah, rencana 18.000 hektar itu kan dari sini. Bukan hanya itu, di wilayah ini pun masyarakat harus waspada terhadap ancaman pembukaan perkebunan sawit oleh investor. Bila ini terjadi, dapat merusak kawasan pegunungan tinggi Sultra dan kelestarian Das Konaweha. Seperti yang dikatakan Abdul Makia, salah seorang tokoh adat di desa ini. Wah, itu sebenarnya itu dulu saya sendiri tidak cocok. Macam di Tengona di sana. Saya bilang bagaimana kalau dirusak di sana. Di sana mau bagaimanapun pabriknya harus di sana. Di mana dia mau limbah dia punya. Jadi akhirnya dia mengotori ini kan. Katanya bagaimana kalau ada izin dari saya lihat ada izin dari kehutanan. Saya tetap tolak. Itu saya bertegas Pak begitu. Sama halnya juga ini Porosomolo. Ada yang meminta buka jalan, dia mau ambil kayunya 500 meter. Saya bilang, tidak bisa, ini hutan tropis yang masih utuh. Kalau Anda mau coba-coba silahkan, biar izin dari kehutanan kita akan lempar dengan batu.